Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Wahyudi Waluyo-Jati MMMPD selaku Kepala SMP Negeri 8 Purworejo. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 8 Purworejo, serta yang saya banggakan rekan guru penggerak saya Bapak Istiadi Stone. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul pada hari ini Jumat 4 November 2022 di Aula SMP Negeri 8 Purworejo dalam kegiatan diseminasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif Sekolah. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya menyampaikan susunan acara pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah, ketiga paparan diseminasi, keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup dan doa. Oke, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, selanjutnya kami mohon kepada Bapak Wahyudi untuk bersedia memberikan sepatah dua kata-kata Pak untuk kegiatan pada hari ini. Kepada Bapak Wahyudi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan calon guru penggerak Bapak Istiadi Eskom dan Bu Novi Ika Lestari SPD MPD. Yang saya hormati rekan-rekan guru peserta diseminasi. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, kita masih diberi kenikmatan, utamanya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Budaya Positif Sekolah. Atas semua nikmat, maka mari kita tasyukur dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Mbak Novi dan Pak Is selaku calon guru penggerak. Diseminasi ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan kepada kelompok. Targetnya adalah kelompok atau individu untuk memperoleh informasi. Yang kedua agar sadar. Kemudian ketiga adalah menerima, dan terakhir memanfaatkan. Ini maka kegiatan ini sangat penting, sangat penting. Yang pada akhirnya adalah nanti bisa terimbas. Kemudian yang kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu mungkin sudah banyak teori yang membahas, tapi umumnya banyak sekali teori-teori barat yang kita pakai. Tapi sesungguhnya Ki Hajar Dewantara ini luar biasa. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun anak didik untuk bisa diberikan transfer
knowledge maupun transfer value sesuai dengan kodratnya. Kodratnya itu ada dua, nanti mungkin dijelaskan panjang lebar, yaitu kodrat alaminya dan kodrat zaman. Saya nggak tahu Bapak Ibu guru ini nanti dalam actionnya di kelas itu sudah mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman atau belum. Karena karakteristik anak-anak itu terbentuk melalui kodrat alaminya dan kodrat zamannya. Anak wong dol tape karo anak wong guru, kuwi kodrat alamine beda. Bakul kape manggone Jakarta karo bakul kape manggone Purwodadi, kodrat zamannya beda. Maka kalau Bapak Ibu guru semua sudah bisa mempertimbangkan itu semua, insya Allah pendidikan kita akan menjadi lebih maju. Tapi sayangnya banyak, termasuk saya ini, banyak sekali yang masih poinnya adalah transfer knowledge, bukan transfer value. Nah, ini nanti mudah-mudahan menjadi pemahaman kita. Oleh karena itu kemudian muncul namanya Ing Ngarsa Sungkulodo, Ing Madya Manungkarsa Tutuli Handayani. Ini mohon jangan hanya dihafal. Nah, Ing Ngarsa Sungkulodo itu bahwa kita harus bisa memberi teladan ketika ada di depan. Di tengah Ing Madya Manungkarsa kita harus bisa membangkitkan prakarsa dan ide-ide siswa. Dan yang terakhir Tutuli Handayani itu memotivasi dan mendorong ketika kita ada di belakang. Itulah tugas kita semua, Bapak Ibu. Insya Allah kalau itu bisa jalan, sekolahnya akan menjadi baik. Yang terakhir tentang budaya positif sekolah. Ini banyak hal nanti biar dijelaskan beliau berdua, tapi saya menginginkan atau saya bercita-cita bahwa budaya positif sekolah ini nanti mentese jadi karakter siswa. Kalau sudah jadi karakter dimanapun berada, itu pasti dia akan selamat dan bahagia. Itu tujuan pendidikan, filosofi pendidikannya Pak Hadi diajar dewantara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, karena nanti pemain utamanya Mbak Novi dan Mas Is, bukan saya, sehingga sambutan saya cukup sekian saja. Moga-moga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat mengikuti diseminasi. Baik, terima kasih Pak Wahyudi atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berlanjut ke acara berikutnya, yaitu kegiatan inti dari diseminasi ini terkait paparan kami tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif sekolah. Paparan pertama akan disampaikan oleh Bapak Istiadi Eskom terkait filosofi pendidikan KHD itu seperti apa, kemudian tentang disiplin positif, teori motivasi, dan tentang keyakinan kelas. Mari Bapak dan Ibu kita persilakan Bapak Istiadi untuk memberikan paparannya. Monggo Pak Istiadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah semata. Kita bisa dipertemukan di ruang aula ini untuk bersama-sama belajar nih Bapak Ibu nih. Ini kita sebenarnya masih belajar, sangat-sangat belajar, dan kita akan bareng-bareng nih. Ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, Pak
Wahidi. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya ya. Ini bagi kami berdua untuk melaksanakan kewajiban diseminasi. Ini mohon maaf, kami mohon maaf dulu Bi. Ini bukan berarti kita ini ya menggurui Bi, Bapak Ibu. Ini sama sekali tidak Bi, Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham lah daripada saya ya. Ilmunya sudah lebih banyak, sudah ibaratnya kalau kita nguyai kayaknya aduh nggak pas banget ya, Ibu sudah asing. Kalau nguyai sekolah nanti ya. Ini tapi kita hanya sharing ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan bareng-bareng. Itu ya Bapak Ibu. Ini karena waktu sangat sempit sekali, kata saya hanya 30 menit, nanti lebih 30 menit. Saya akan menyampaikan tentang budaya positif Bapak Ibu ya. Oke, sebelumnya saya mau ini ya, Bapak Ibu interaktif dulu. Ya, speaking dulu ya. Saya akan memberikan kertas Bapak Ibu. Nanti saya minta ada yang menuliskan di salah satu aja Mbak, dalam dua satu. Ya. Kalau tiga berarti ya dua aja. Ya. Dua orang aja. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan kertas, ini silakan Bapak Ibu menuliskan barang pribadinya yang sangat berharga. Yang sangat berharga punya Bapak Ibu apa gitu ya. Misalkan boleh jadi HP yang mahal atau emas gitu ya, atau anak gitu mungkin. Ya, atau mobil gitu ya. Pokoknya sesuatu yang Bapak Ibu punya itu sangat berharga. Ya, boleh dituliskan di situ. Ya, boleh macam-macam ya. Boleh harta, boleh berupa harta, boleh berupa mungkin sesuatu yang tidak tampak tapi itu berharga sekali buat Bapak Ibu, boleh ya, silakan dituliskan ya. Satu saja ya, satu saja yang Bapak Ibu anggap berharga ya. Kalau sudah boleh barang boleh, misalkan mobil, HP segala macam, atau putra kita juga berharga buat kita ya. Atau misalkan harga diri kan juga berharga. Boleh ya, boleh. Boleh, ya, satu aja. Ini cukup ya. Sudah menuliskan Bapak Ibu? Oke, kalau sudah, kertasnya silakan dipegang erat-erat gitu ya. Iya, pegang erat-erat. Ini saya mau ini yang tidak menuliskan, saya pengen merayu bagi yang tadi punya kertas sampai kertasnya itu bisa dikasihkan ya. Boleh merayu, boleh ini, boleh boleh merayu, boleh mengancam ya, boleh marah-marah, atau boleh memanipulasi, kasih uang itu biar dia memberikan. Boleh, ayo coba silakan. Atau mau minta dengan baik-baik, kalau dia mau mengasihkan nggak apa-apa. Nah itu barang berharga Bapak Ibu. Mau diminta kira-kira gimana coba? Saya mau lihat. Boleh atau enggak? Ya dirayu Bapak Ibu, boleh dirayu, boleh dulu, tapi nggak boleh dicotos dulu ya, asli yang nanti mau dicotos. Ya Bapak. Ya dirayu boleh, diancam juga boleh, dikasih uang juga boleh kalau mau ya. Ada yang berhasil nggak Bapak Ibu? Aduh, nggak bisa merayu, diancam, marah-marah. Ada, oh ya, siapa yang berhasil merayu dan mendapatkan kertasnya? Oh ya, ada ya. Oh, ada Bapak Sutri. Oke Pak
Berarti Pak Supri luar biasa ya. Ya, oke, tepuk tangan sekali lagi. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, kita sedang melakukan itu ya. Mohon maaf, ini kita membangun budaya positif ya. Tadi yang berhubungan dengan Bapak Ibu apa ya? Punya barang berharga. Itu sebenarnya Bapak Ibu, itu siapa sih yang berperan mengkontrol? Yang berperan mengkontrol barang saya ini di genggaman itu dikasih ke orang, itu yang berperan mengkontrol siapa? Orangnya yang minta-minta atau kita ya? Kita ya? Kita sendiri yang mengontrol ya? Mau dikasih atau enggak? Begitu ya? Oh iya. Tapi Pak Supri kenapa bisa? Berarti Pak Paiko juga mengontrol dirinya untuk memberikan. Iya begitu ya? Oh iya, karena mungkin Pak Supri pinter ya, pinter ini apa? Pinter ini apa? Mengambil hati ya, pinter mengambil hati kemudian dikasih. Ya. Oke, itu Bapak Ibu. Itu sedikit gambaran ya Bapak Ibu tentang budaya positif kita yang untuk yang nilai-nilai KHD tadi sudah disinggung ya. Itu yang berhubungan dengan itu. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini jawabannya setuju atau tidak? Tidak ada jawaban salah dan tidak ada jawaban benar ya, hanya setuju dan tidak. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira setuju atau tidak? Siapa yang setuju? Oke, siapa yang tidak? Masih tidak, kok sedikit aduh. Ya enggak apa-apa, enggak ada yang salah lagi. Ya, nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju, mayoritas ya. Kemudian 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Oke, ya itu ya. Kita setuju ya. Tidak ada yang jawaban benar dan salah ya. Ya, ya ini dalam hal ini nanti kita berdua akan menyampaikan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi nanti kalau kurang paham nanti bisa ada sesi 2 tentang disiplin positif. Kemudian adalah teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kemudian dasar manusia. Yang kelima ada restitusi posisi kontrol. 6, restitusi segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, sekarang kita di disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya tadi seperti tadi Bapak Ibu, ternyata ini ada teori Bapak Ibu. Ini teori kontrol Bapak Ibu ya, atau teori pilihan. Nah itu di dalam teori kontrol itu menyebutkan bahwa ternyata ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, kemudian itu di teori kontrol itu juga mengatakan ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu di teori kontrol ya, yang akan kita bahas. Teori pilihan atau yang selama ini kita pahami mungkin saya sendiri. Itu ya, ternyata seperti itu menurut ahli ya. Kemudian ada apa ya, perubahan paradigma ya, perubahan paradigma dari stimulus respon mungkin yang biasa kita pahami ya, kemudian dengan teori kontrol ya, teori kontrol yang dari para ahli. Sebenarnya siapa sih yang mempunyai kontrol seperti tadi ya, yang memegang kertas atau yang membujuk? Nah ternyata yang memegang kertas itu sendiri ya yang mempunyai kontrol. Nah ini perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Tetapi di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bahkan ternyata kita yang berusaha memahami ya. Balik ya. Nah, kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, ya, baik buruk atau jelek, baik itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol saya sendiri, ya. Nah, kemudian di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal dibujuk-bujuk paksa wae. Nah, ini di teori stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, ini ternyata kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, ya. Nah, kemudian di stimulus respon, model berpikirnya itu menang dan kalah. Nah, tapi kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Nah, itu. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Ini peta konsepnya. Nanti kita ini aja ya terakhir. Bapak Ibu, sebenarnya apa sih makna disiplin? Kan kita anak itu biar kita disiplin gitu ya. Biar disiplin nanti belajarnya bagus, hasilnya baik, peringkatnya bagus, prestasinya bagus. Nah, sebenarnya disiplin itu apa? Berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Nah, ini makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ini yang pernah bikin PTK pasti pernah mengambil ini Socrates dan Plato, ya. Nah, karena ini disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ternyata ketika dia disiplin, dia bisa menggali potensinya, ya, dan dia bisa menghargai diri sendiri. Nah, kemudian namun budaya kita saat ini, makna disiplin itu berubah, ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum itu menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya. Oh, disuruh ini, disuruh itu. Nah, itu ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal arti kata disiplin itu sebenarnya belajar, ya. Belajar untuk menggali potensinya, ini menuju biar kita menghargai diri sendiri. Nah, itu disiplin. Itu asal katanya, ya. Itu ini disiplin ini juga berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya Bapak Ibu. Ini kebajikan universal ini adalah sifat-sifat positif, ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat umum, ya, bersifat universal karena kebaikan, ya. Nah, ini lintas bahasa, bangsa, agama maupun latar belakang apa saja. Ini ketika nilai-nilai kebajikan universal itu semua meyakini, ya, semua meyakini. Nah, ini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang. Nah, semua orang kan pasti misalkan, ya, mandiri itu kan baik, ya, bertanggung jawab itu baik ya, Bu? Baik, ya, bertanggung jawab, mandiri, kemudian apa ini, gotong royong, kreatif, itu kan baik, ya. Nah, ini ternyata ketika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang universal itu, nah, kemudian ini diyakini sama seseorang,
itu bisa memunculkan motivasi intrinsik, ya, bisa memunculkan motivasi intrinsik. Nah, itu motivasi dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dirinya untuk mencapai tujuan. Nah, ini hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Ketika seanak atau kita ya, kalau dalam sini berarti sekolah ya anak. Ketika anak meyakini bahwa nilai-nilai universal, kebajikan universal itu betul-betul diyakini, maka itu dalam William Glasser ini mengatakan bahwa si anak itu akan muncul motivasi dalam dirinya, ya, untuk apa? Dia bisa menghargai dirinya. Nah, ini ya. Kalau dalam profil pelajar Pancasila ini ada ada 6 ya, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ya, itu nilai-nilai kebajikan yang ada di B5. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita akan bahas teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Jadi ada tadi teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Nah, ini di teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi yang berasal dari eksternal, ada yang dari internal, ya. Apa sih motivasi yang dari eksternal itu? Nah, ini orang itu gini, biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak biasanya menjadi disiplin ketika dia tidak dihukum atau dia tidak dihukum lah gitu ya. Ini berarti dia termotivasi dari eksternal, ya. Mungkin takut ya. Nah, karena takut kalau saya melakukan seperti ini maka dihukum itu. Kemudian ada motivasi eksternal. Nah, juga ini kebalikannya, kalau tadi kan takut karena dihukum. Nah, sekarang ini karena dia untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Nah, dia termotivasi. Oh, akan dapat ini. Nah, dia motivasi. Nah, ini motivasi eksternal. Tapi ada juga motivasi internal. Nah, ini adalah yang akan kita bahas, yaitu tujuan disiplin positif. Ya, ini untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan agama kita, mungkin ini hampir sama ya dengan agama Islam ya, hampir sama. Ini ketika kita melakukan sebuah ibadah, itu kan levelnya ada 3 ya kalau nggak salah ya nggak Bapak Ibu, ya nggak? Misalkan kita melakukan sholat nih, melakukan puasa atau zakat atau sedekah gitu ya. Motivasi kita kan ada mungkin yang karena dia mendapatkan pahala, ya nggak? Nah, berarti mungkin hampir mirip biar anak mendapatkan penghargaan, ya nggak? Kemudian mungkin biar saya tidak masuk neraka nih, ya nggak? Nah, biar tidak disiksa. Tapi ternyata ada tingkatan tertinggi, yaitu apa? Yaitu motivasi karena cinta kepada Allah gitu ya. Nah, itu adalah motivasi. Apapun yang diperintahkan Allah kita laksanakan atas dasar cinta. Nah, ketika cinta maka akan melahirkan motivasi intrinsik. Nah, itu mungkin hampir sama ya. Benar nggak Pak Halim? Ini saya mengait-ngaitkan sendiri loh. Sama nggak ada, tapi kayaknya bersama ya, hampir sama. Itu karena cinta, ya, akan melahirkan motivasi dari diri sendiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu apa? Ini merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi merdeka itu ketika anak itu bisa cakap itu berarti pintar ya. Pintar itu untuk memerintahkan diri sendiri. Artinya apa yang dia lakukan berarti atas dasar motivasi diri sendiri. Ya. Nah, ini Ki Hajar Dewantara yang Bapak pendidikan kita mengatakan seperti itu. Ini berarti ada korelasi ya antara Plato itu ya dengan Ki Hajar. Ini duluan mana ini antara Ki Hajar dengan Plato? Lupa saya.
Oke ya, Bapak Ibu, kita ini bahwa ini ternyata ini menurut Alfie Kohn ya, Alfie Kohn 93 berarti berulang ini ya. Ini menurut penelitiannya ya, ini ada dampak dari pemberian penghargaan, Bapak Ibu. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu ternyata menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, benar tidak ini? Penghargaan katanya tidak efektif. Penghargaan bisa merusak hubungan. Ini Alfie Kohn ya yang mengatakan seperti itu. Kemudian penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi itu. Ini yang disampaikan oleh Alfie Kohn ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kita bahas tentang ada hukuman, kemudian ada tadi saya udah ini ya, ada hukuman, kemudian ada restitusi dulu. Oh ya, atau ada konsekuensi. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi ya Bapak Ibu. Kalau kita coba, kira-kira kita bisa bedakan nggak ya? Tindakan dulu ya, misalkan. Ya, coba Bapak Ibu ya. Ini ada hukuman atau konsekuensi ya. Nah, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Oh ya, nanti kita lihat uji jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi? Oke, coba kalau sekarang lari mengelilingi lingkungan karena terlambat mengikuti pelajaran itu di pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Nah, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Oke, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Di kuncinya Bapak Ibu. Ternyata mencatat 10 kali dalam buku itu ternyata hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat hukuman. Push up hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret konsekuensi. Membersihkan tumpahan meja konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu, tidak mengenakan sepatu seharian hukuman. Mengenai lapangan sepak bola basket itu konsekuensi pada pelajaran PJOK. Kira-kira Bapak Ibu bisa membedakan ya hukuman ya dengan konsekuensi ya. Langkah yang namanya konsekuensi itu terjadi karena ada kesepakatan yang namanya konsekuensi itu yang namanya hukuman terjadi karena ada konsekuensi di antara aturan. Oh ya, betul ya. Terima kasih dari Pak Hendri. Ini Pak Hendri menambahkan bahwa ada hukuman karena ada aturan ya. Ada aturan yang perlu ditegakkan. Nah, kalau sepintas kita lihat Bapak Ibu, kalau hukuman ini kira-kira di peraturannya itu ada atau tidak? Misalnya kamu nggak pakai sepatu nih, kemudian disuruh lari. Saya juga agak PR tahu lagi. Ya, ada di aturan nggak? Atau kita spontanitas ya. Ada yang dilanggar, tapi kita kemudian menghukum spontanitas ya, iya nggak? Iya nggak? Oh sama, saya juga. Kalau anak nggak mengerjakan PR tak suruh lari.
Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena saya spontanitas. Ya, spontanitas ya, konsekuensi. Konsekuensi itu berarti ada keterkaitan ya antara kesalahan dia yang dilakukan. Itu ya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu berarti tadi ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini sudah tahun berapa ini? 5 menit lagi nih. Ini hukuman itu ternyata sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, ya, karena ada peraturannya. Kemudian hukuman itu membuat anak itu menjadi sakit fisik atau hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, ya. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin, ya. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, ya. Dan lain sebagainya ya. Ini monggo nanti ini oleh ahli ya Bapak Ibu ya itu. Nah sekarang kita akan bahas yang ada satu lagi Bapak Ibu, ada hukuman, ada konsekuensi, satu lagi ada restitusi, ya ada restitusi ternyata Bapak Ibu. Nah restitusi, hukuman, restitusi, konsekuensi itu apa bedanya ya Bapak Ibu? Nah ini kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan tadi ya, konsekuensi harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, ya merupakan pilihan. Ya kalau tadi yang hukuman itu korban mendapatkan keadilan, kalau yang konsekuensi korban bisa diabaikan, yang restitusi korban mendapatkan ganti. Ya kemudian yang hukuman anak akan tersakiti, konsekuensi anak dibuat tidak nyaman, yang restitusi anak mendapatkan penguatan, ya. Kemudian apa ini? Ini kalau hukuman peraturannya adalah titik-titik, kamu harus titik-titik. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampu kamu melakukannya. Nah, kalau restitusi apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah kamu ini, ya. Kemudian kalau hukuman itu murid akan membenci peraturan, konsekuensi murid akan menghormati peraturan, restitusi murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Nah mungkin itu ya yang ini menurut ahli seperti itu perbedaan hukuman, konsekuensi dengan restitusi ya Bapak Ibu. Nah sekarang restitusi itu apa ya Bapak Ibu? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, ada anak salah, kita bantu untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, mereka pede, tapi dengan mereka pede kembali ke kelas. Ya, kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Ya, ini jadi ada kolaborasi antara guru ya, guru dengan murid untuk mencari solusi dari masalah murid itu, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi dia itu ingin menjadi apa ya. Nah, kemudian dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi dia menghargai dirinya sendiri, kemudian juga memperlakukan orang lain, menghargai orang lain. Nah, itu restitusi. Bapak Ibu, ini ada 9 ciri restitusi. Ini bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ada dasar nanti kebutuhan dasar manusia nanti akan dijelaskan. Itu
ini fokus pada karakter ya, bukan tindakan, fokus pada solusi, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang berikutnya tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Ini sebenarnya keyakinan kelas ini banyak sekali materinya. Ini waktu saya sudah habis Bapak Ibu. Ya, kita kan sudah membuat peraturan ya, peraturan sekolah ada, peraturan kelas ada. Nah, ini ada keyakinan kelas. Ya, mengapa harus keyakinan kelas Bapak Ibu? Kan sudah ada. Nah, itu ada peraturan. Nah, misalkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bisa bila mengendarai roda 2 biar selamat, ya kan? Ya, kalau cedera, kalau jatuh tidak apa gitu ya, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini mohon waktunya habis. Nah, ini coba kita yang mana, misalnya yang mana yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalkan di sini ada sebelah kiri itu kesempatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan ada kesempatan kelas juga. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. B. Kami murid yang semangat belajar. C. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita kira-kira yang kesepakatan kelas yang mana Bapak Ibu? Iya, yang kanan ya. Kalau yang kiri biasanya peraturan ya. Nah, peraturan yang kemudian menjadi kesepakatan. Oke Bapak Ibu, ini kesepakatan kita itu bisa membuat kesepakatan kelas Bapak Ibu ya. Kesepakatan kelas ini ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Tapi waktunya sudah. Nanti soalnya intinya ada di Bu Novi ya. Saya takut. Ini saya butuhnya. Ini intinya di keyakinan kelas itu kita kan sudah membuat peraturan ya. Nah itu anak itu kemudian diingatkan kembali tentang peraturan itu, kemudian dikelompokkan ya Bapak Ibu tentang peraturan itu. Mana saja yang kamu yakini betul-betul diyakini ya. Misalkan tidak datang terlambat, kemudian menggunakan seragam. Nah, ini kita kelompokkan. Ya, kita kelompokkan menjadi misalkan itu dalam apa Bu? Kalau tidak datang terlambat itu apa? Tidak datang terlambat. Menghargai ya. Nah, menghargai orang lain boleh, menghargai diri sendiri, menghargai. Nah itu kan nilai universalnya adalah menghargai. Nah jadi di keyakinan kelas itu peraturan-peraturan yang ada di kelas itu dikelompokkan kemudian menjadi nilai-nilai universalnya. Ya, nilai-nilai universalnya itu misalkan ada tanggung jawab, mandiri, kemudian menjaga kesehatan, menghormati orang lain, itu kan nilai-nilai universal. Nah itu yang diyakini oleh kelas itu atas dasar usulan mereka sendiri, ya. Kemudian mereka menandatangani bersama-sama. Nah, tapi jangan dibiarkan. Besok setiap minggu itu harus diingatkan. Nah ini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ya. Mana yang sudah tampak, mana yang belum tampak di kelas itu. Ya, yang sesuai dengan keyakinan kelas itu kita dalami ya, setiap minggu seperti itu. Nah, mana yang sudah tampak, mana yang belum tampak. Oh ternyata sering hadir terlambat, masih apa enggak? Nah itu sudah tampak atau belum ya? Itu untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Misalkan gini, peraturannya itu selalu kembalikan buku tempatnya. Di keyakinan kelas itu masuk universal apa? Nilai-nilai universal apa? Balikan buku pada tempatnya. Nilai-nilai universal. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai-nilai universalnya apa? Ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain ya. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai.
Ya, tertib ya, boleh menghargai. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, boleh jadi menghargai juga ya orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, menjaga kesehatan, itu ya. Itu contoh-contoh ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai universalnya. Nah, kemudian benar nggak kamu meyakini ini? Nah, ini nanti di tanda tangan. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini tanggung jawab menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, keamanan. Nah, ini Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Oke Bapak Ibu, itu dari saya. Mohon maaf ya. Sudah lebih 5 menit, 6 menit. Ini mohon maaf sekali lagi, ini adalah ilmu baru buat saya ya Bapak Ibu. Kita dan dengan saya seperti ini malah saya juga agak sedikit lebih ingat. Kalau kemarin baca sendiri malah nggak ingat. Dan ini belum 100% saya lakukan, tapi sudah saya coba di kelas. Kebetulan kelas saya itu kemarin itu banyak laporan ya, dan ini menjadi pas saya dapat ilmu seperti ini. Coba ya mandi pora. Kebetulan kemarin kan ada barang yang hilang gitu. Itu kemarin saya buat keyakinan kelas, kemudian sudah saya buat keyakinan kelas, tapi nanti akan saya kontrol ya, saya lakukan pendalaman ya. Kemudian ada anak-anak yang bermasalah juga di kelas 9B. Kebetulan tadi ada yang perokok. Itu nanti juga saya berusaha untuk coba nanti membuat ini mandi pora. Ya Bapak Ibu. ya itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator nanti sekaligus. Baik, terima kasih Pak Is atas pemaparannya. Oke, Bapak Ibu, mohon izin, Pak Wahyudi mohon izin saya melanjutkan paparan terkait budaya positif sekolah. Tapi sebelumnya saya akan merangkum sedikit tadi yang disampaikan oleh Pak Is, bahwa kita sebagai guru, yuk sama-sama kita mendisiplinkan anak. Itu membangun disiplinnya adalah anak itu dari dalam diri sendiri, sehingga ketika mereka melanggar itu, kita tidak perlu memberikan hukuman, tapi kita cukup memberikan konsekuensinya. Itu lebih enak di kita dan juga lebih enak di anak. Itu kita tidak perlu bersumut-sumut memberikan hukuman, karena kalau memberikan hukuman seperti tadi yang disampaikan Pak Is itu efek jangka panjang, tapi kalau konsekuensi itu efeknya adalah jangka pendek gitu. Jadi kita yuk sama-sama membangun disiplin dari dalam diri si anak sendiri. Oke, Bapak Ibu, izin melanjutkan. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara itu intinya adalah menuntun anak, menuntun murid kita itu untuk meraih kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, bagaimana anak itu dapat meraih kebahagiaan setinggi-tingginya? Pertama, itu kuncinya ada di kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru dapat menyajikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau di konsep itu bunyinya adalah menghamba. Kalau menghamba itu kayaknya kalau bagi saya bahasanya terlalu kaku ya. Jadi lebih baik kita berpihak pada murid atau berpusat pada murid dengan memperhatikan dua hal, seperti yang sudah disampaikan Pak Wahyudi tadi, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Kita menyajikan pembelajaran di dalam kelas itu menyesuaikan karakteristik siswa kita. Siswa kita ini kan kita berada di selatan Kabupaten Purworejo ya, pesisir pantai. Kita pembelajaran yang kita sajikan ketika misalnya bahasa Indonesia, kita membawa tema-tema yang ada di lingkungan sekitar kita. Jangan tidak perlu kita membawa tema-tema yang berhubungan dengan anak-anak yang di pegunungan, karena jauh konteksnya dari segi lingkungan. Gitu. Anak-anak pesisir kok diajarkan tentang materi yang berbeda jauh gitu. Jadi nanti tidak akan nyampe. Kemudian kodrat zaman. Kodrat zaman itu Bapak Ibu, ini kita sudah di era 2022 di mana digital natif itu sangat diperlukan, sehingga kita harus menyesuaikan kodrat zaman anak.
mengajarlah kita sesuai dengan zamannya anak gitu, karena kadang metode-metode yang kita pakai itu mungkin sudah terlalu kadaluarsa mungkin ya, atau model-model pembelajaran kita sudah jadul, anak mungkin akan bosan, apa sih ini, itu nggak menarik. Nah, itu karena apa? Kita menggunakan model yang tidak sesuai dengan zamannya mereka gitu. Itu sekilas tentang KHD. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu atau aktivitas sehari-hari, mohon maaf Pak Is mati. Ya. Aktivitas kita sehari-hari itu pasti ada tujuannya, betul Bapak Ibu? Ya, nah tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, gitu. Nah, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Ada 5. Ya, yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Ini berlaku untuk semua manusia ya. Kalau di konteks kita berarti berlaku untuk murid dan juga Bapak Ibu guru. Nah, kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Ya, kebutuhan kita akan makanan, kesehatan dan juga rumah, tempat tinggal. Kemudian kalau penguasaan itu kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan yang seperti apa? Kebutuhan akan kita diperhatikan oleh lingkungan sekitar. Kebutuhan kita akan teman-teman kita. Kemudian kalau penguasaan itu terkait dengan kebutuhan akan diakui bahwa kita itu punya suatu prestasi, punya suatu capaian, gitu. Kalau kebebasan itu adalah kebutuhan untuk mencoba hal-hal baru, bergerak ke sana ke sini. Nanti contohnya saya sampaikan. Kemudian kebutuhan kesenangan itu ya kita butuh sesuatu yang menyenangkan, gembira. Nah, dikaitkan konteks dengan murid, bagaimana nih? Saya punya kasus seperti ini Bapak Ibu. Saya punya murid. Nah, murid ini setiap pelajaran itu pasti memiliki pola tingkah laku yang berbeda dengan teman-temannya. Jahil, iseng, bahkan duduknya mungkin membelakangi guru mengajar dia ngomong sendiri. Nah, itu kadang kita sebagai guru suka marah ya, betul nggak Bapak Ibu? Ini anak mengganggu teman-temannya, pola wae, raiso menang. Kita umumnya seperti itu. Saya bukan itu, saya kayak itu. Tapi ternyata kalau ditelusuri Bapak Ibu, itu ada kebutuhan dasar dari murid yang tidak terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Yaitu kebebasan. Jadi anak itu senangnya pelajaran yang kinestetik. Tidak selalu di dalam kelas, jalan, di luar, di gazebo. Nah, dia butuh akan hal itu, gitu. Tapi tanpa kita pernah sadari kalau kita selalu di dalam kelas terus belajarnya, akhirnya apa? Kebutuhan siswa tidak terpenuhi, dia melanggar aturan, gitu. Jadi siswa melanggar aturan itu ada dasarnya. Dia berusaha memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dirinya dia sendiri, gitu. Contoh lagi Bapak Ibu, misalnya ada anak, contoh saja namanya Aji. Nah, di kelas yang namanya Aji itu anaknya pendiam sekali. Ya, pendiam, anteng sekali. Kita Bapak Ibu tuh sampai bingung, ini anak kok anteng, suruh jawab pertanyaan enggak mau. Tapi suatu saat saya sebagai gurunya, saya coba deh, Aji, ini ada lomba baca puisi, kamu ikut ya. Oke Bu, baik, saya ikut. Akhirnya dia ikut, dapat juara 1. Nah, setelah dia memiliki juara 1, meraih juara 1 ini, ternyata dia di kelas itu nggak jadi anak pendiam lagi, jadi pede. Dia main sama teman-temannya, di kelas jadi aktif. Nah,
Berarti selama ini ada kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Penguasaan. Dia punya kemampuan dari dalam dirinya, bapak ibu gurunya tidak tahu, akhirnya dia diam, dia malu, mau menunjukkan dikira sombong, ya kan, tidak menunjukkan, tidak terpenuhi. Nah, ada kesempatan tadi, diberi kesempatan oleh bapak ibu gurunya, akhirnya kebutuhannya terpenuhi, dampaknya sikapnya dia, iya, jadi lebih baik gitu. Itu ya bapak ibu. Jadi nanti ini ketika kita di dalam kelas ada banyak hal-hal yang timbul dari dalam murid-murid kita. Ini perlu kita pelajari. Ini anak kenapa ya? Gitu. Apakah ada yang kurang dari dalam dirinya? Itu sekilas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau bapak ibu guru tuh bagaimana kebutuhan dasarnya? Apakah sudah terpenuhi semua kelima-limanya? Ya, nah ini penting sekali bagi kita Bapak Ibu sebagai seorang pendidik untuk memastikan bahwa 5 kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Agar apa? Kalau 5-5-nya terpenuhi, kita dapat mengeluarkan aura-aura positif, sikap-sikap positif, sehingga apa? Budaya positif di lingkungan kita itu akan tercipta. Dengan anak, pembawaan kita enak, kita menerima anak juga enak. Nah, nanti saya punya angket, kita akan mengisi, tapi nanti di luar kegiatan ini karena banyak yang harus diisi. Nanti Bapak Ibu akan bisa menilai diri kita masing-masing, apakah kebutuhan dasar kita terpenuhi atau tidak. Nanti ada nilai yang misalnya, oh kok kasih sayang kita ternyata nilainya minim nih, berarti selama ini kita kurang kasih sayang. Ya, jadi kita sama-sama yuk kita penuhi dengan berbagai cara kebutuhan dasar kita terpenuhi. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, selanjutnya ya tentang dunia berkualitas. Jadi ini ada paradigma baru di pendidikan bahwa seorang murid itu punya dunia berkualitas dalam dirinya. Jadi di dalam kepalanya ini seperti ada toples. Nah, anak itu punya kontrol seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Is untuk membuka dan menutup toplesnya. Dia punya kontrol untuk memasukkan hal-hal yang berkualitas saja ke dalam toplesnya ini. Nah, toplesnya ini digunakan untuk apa? Ya dijadikan sebagai karakternya dia. Gitu. Jadi anak ini kalau pembelajaran di dalam kelas atau kegiatan di dalam sekolah, dia akan memilih mana sih hal-hal berkualitas yang dapat saya masukkan ke toples saya. Nah, orang terdekat dari siswa itu adalah kita, betul? Apakah kita selama ini sudah menjadi salah satu isi dari toplesnya dia, dari dunia berkualitasnya dia? Nah, ini kita yuk sama-sama kita lihat. Nah, posisi kontrol dulu. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu, di bagian ini agak sensitif. Kalau nanti ada yang merasa tersinggung, itu tidak ada maksud dari saya. Kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar. Nah, ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, kembali. Yang pertama itu guru dapat menjadi seorang posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Keempat, pemantau. Dan terakhir adalah manajer. Nah, yuk kita sama-sama. Kita selama ini ada di posisi mana nih Bapak Ibu? Oke. Di bagian penghukum. Penghukum itu adalah misalnya begini, ada anak tidak mengerjakan PR. Siapa yang tidak mengerjakan PR? Maju. Aji maju. Ya ampun Aji, ini kamu sudah 2 kali tidak mengerjakan PR. Keluar, tidak usah ikut pelajaran saya. Nah, itu adalah salah satu contoh gitu dari seorang guru yang memiliki kontrol sebagai penghukum. Dampaknya apa Bapak Ibu? Anak akan memberontak. Nah, tapi apa? Murid akan berkata apa? Ih, biarin aja, nanti saya kalau mau ngerjain PR juga suruh keluar lagi. Ya gitu toh. Ya seperti itu. Jadi akan jadi kebiasaan buruk bagi anaknya gitu. Nah,
tadi berhubungan dengan toples, dengan dunia berkualitas apa? Nah, karena gurunya sebagai penghukum, dia tidak memandang bahwa gurunya ini masuk dalam kriteria dunia berkualitas menurut si murid. Akhirnya apa? Toplesnya ditutup. Miss Novi itu bukan orang yang pantas masuk dunia berkualitas saya, itu bagi anak. Nah, itu adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, ini sering banget saya pribadi melakukan. Jadi seperti ini, ada anak sebagai contoh ya, ada suatu kelas kotor. Nah, kemudian difoto dan diupload di grup. Ya, ternyata itu kelas saya. Nah, saya kan merasa malu sebagai wali kelas. Datanglah saya ke dalam kelas itu. Aduh, anak. Iya. Ibu kecewa sama kamu. Ibu malu. Nah, ibu malu, ini foto kelas ibu. Kelas kita ini dipajang di grup SMP gitu. Ibu jadi kecewa nih kamu. Gara-gara kamu ini, ibu tuh jadi dipermalukan. Nah, itu adalah salah satu kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Itu kalimat-kalimat itu. Nah, efeknya apa? Efeknya ya murid pasti akan merasa bersalah dan dia akan meminta maaf. Tapi dampaknya apa? Anak akan merasa rendah diri, akan selalu terbayang-bayang dengan rasa bersalahnya. Kemudian yang ketiga, kita kontrol sebagai teman. Nah, ini biasanya yang kontrol teman itu lebih banyak guru-guru muda ya, ya, yang seusianya sama dengan anak. Oke. Iya. Jadi gini, apa yang dilakukan seorang guru jika memiliki kontrol sebagai teman? Biasanya gini, ayolah, kamu harus beliin ibu jus stroberi. Kamu kan teman ibu. Nah, gitu. Jadi menganggap anak itu sebagai seorang teman. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positifnya ya hubungan antara guru dan murid akan baik. Tapi dampak negatifnya apa? Kita akan membangun rasa ketergantungan antara guru dan siswa. Nanti suatu saat ketika siswa ini tidak terpenuhi, ya kan, keinginan tadi, kebutuhan dasarnya, karena menganggap kita sebagai teman, maka siswa akan memberontak, akan membenci kita, gitu, ya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini adalah posisi sebagai pemantau. Ya, pemantau bukan berarti hanya diam dan melihat saja seperti mercusuar ya Bapak Ibu. Jadi posisi pemantau itu apa? Kita ada di belakang anak. Kita mengajarkan anak itu untuk mandiri sebagai individu mereka. Nah, misalnya anak tadi berbuat melanggar sesuatu. Kalau kita sebagai penghukum, kita langsung ya. Tapi kalau kita sebagai pemantau, Mbok Eling, peraturan yang tertulis di apa namanya Pak? Tata tertib itu ada tidak? Ada. Oh, saya tidak boleh merokok di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, itu kita sebagai pemantau, kita ya kita memastikan pada anak itu bahwa anak itu berbuat kesalahan, tapi dia harus sadar terhadap dirinya sendiri. Tidak perlu kita judge anak tersebut. Nah, terus yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Ini menurut saya adalah posisi kontrol guru terbaik sebagai manajer. Bapak Ibu tahu manajer ya? Ya, manajer itu kan kerjanya. Nah, kita bisa lihat apa yang guru katakan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Contoh misalnya, ada anak bertengkar di dalam kelas, ribut. Nah, ada ketua kelasnya lari ke Bu Eri atau Pak Sopan. Pak Sopan, ada yang bertengkar. Siapa? Aji dan Nurzen. Gitu. Ya, datanglah Pak Sopan. Iya, Pak Sopan langsung. Ya, tapi Pak Sopan dengan tenang datangnya itu. Nah, ada apa ini? Yuk, sudah pada diam dulu, pada kumpul di ruang BK diajak. Ya,
sudah melakukan apa. Nah, jadi di situ kita tidak perlu menjudge anak, kamu tuh bertengkar di dalam kelas, malah berisik, bukannya mengerjakan tugas. Nah, itu yang biasa saya lakukan. Ya, jadi kalau kita memantau, kita cukup meyakinkan pada diri anak saja, gitu. Jadi kita membangun dari dalam diri anak dengan yang tenang, gitu. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, Bapak Ibu sudah mulai berpikir, saya selama ini di posisi kontrol mana? Apakah Bapak Ibu sudah sampai ke posisi manajer? Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Oh, lima-limanya. Jadi ya, menyesuaikan situasi dan menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kita kan sama-sama proses belajar ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk. tapi ya kita bentar-bentar bocah ya. Nah, oke. Ini lanjut ya. Sudah tadi. Oke, terakhir segitiga restitusi. Tadi kita sudah punya posisi kontrol ya Bapak Ibu. Sudah tahu kita posisinya ada di mana. Apakah penghukum ataupun yang lain? KP. Semuanya. Oke, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah paradigma baru. Sebenarnya bukan baru, tapi sebutannya baru. Ini adalah pola yang kita gunakan ketika kita ingin kata-katanya bukan mengatasi anak yang bermasalah gitu. Pasti kan kita punya murid yang bermasalah ya Bapak Ibu. Oke, kita ambil contoh anak bermasalah yang bertengkar tadi, si Aji dan si Nurzen ya. Nah, kita mau mengatasi permasalahan, mengatasi pelanggaran yang dilakukan oleh Aji dan Nurzen menggunakan model segitiga restitusi. Ini model mengatasi permasalahan. Saya pernah share dengan Bu Eri. Selama ini BK sudah melaksanakan tapi tidak tahu kalau ini tuh namanya segitiga restitusi ternyata. Tapi polanya sudah dipakai. Nah, polanya pertama apa? Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan itu ada di bagian dasar. Kemudian yang bagian naik ke atas kanan, dan terakhir adalah dari puncak turun. Nah, yang pertama ini, ketika kita mengatasi anak yang melakukan pelanggaran, kita pertama menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas itu untuk apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kayak tadi jam pelajaran, Aji sama Nurzen berantem. Datanglah guru BK. Ya, bisa jadi atau guru lainnya ya. Kamu ngapain berantem? Seperti enggak Pak, ini yang salah, ini yang salah. Pasti pernah menemui hal seperti ya Bapak Ibu pada salah-salahan. Ini. Nah, tapi sebenarnya kita bisa dengan cara menstabilkan identitas dengan berkata apa? Oke, Pak Sopan itu nggak mau mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita mengatakan itu, otomatis anak akan langsung diam dalam 30 detik. Efeknya apa? Efeknya kita akan lebih mudah mengatasi anak itu. Tapi kalau kita tanya, siapa yang duluan mulai? Kira-kira apa yang akan terjadi? Wah, itu tadi gara-garanya itu pasti akan seperti itu. Ramai kan? Tapi ya, kita akan cukup menstabilkan identitas dulu. Ya. Apalagi misalnya Aji kayak apa? Itu ya Bapak Ibu. Jadi pertama menstabilkan identitas. Kalau identitas anak itu udah stabil, kita akan enak mengatasinya. Lah, yang kedua apa yang kita lakukan? Validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu apa? Membantu murid mengenalkan kesalahan itu. Tadi ingat ya, kebutuhan dasar itu ada 5. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Jadi dia bertengkar itu tuh ada apa? Apa yang kurang dari dalam dirinya yang tidak terpenuhi.
Misal setelah ditanya, ternyata dia itu bertengkar rebutan jajan atau rebutan bekal. Ya, Aji sudah bawa bekal, Nurzen sudah bawa bekal, tapi Aji tuh pengen makan bekalnya Nurzen. Kira-kira kenapa itu mereka bertengkar? Padahal sama-sama punya bekal. Ya, Bapak Ibu ada yang tahu tidak? Kira-kira bekal Nurzen yang Nah, mungkin selama ini ya ibunya Aji itu bawakan bekalnya monoton, hanya telur sama gesek aja, sama ikan asin terus tiap hari telur lah. Aji ini ngelihat Nurzen ini tiap hari itu menunya beda, tempe goreng, ayam goreng, ya apa rendang misalnya, bervariasi. Nah, Aji ini pengen minta, itu artinya ada kebutuhan dasar akan apa makanan yang tidak terpenuhi. Dia kepo sama makanannya Nurzen. Akhirnya apa? Nurzen gak mau ngasih, seperti tadi rebut-rebutan, menjaga apa? Menjaga apa namanya? Menjaga apa ya tadi? Menjaga amanatnya dia, ya hartanya dia. Akhirnya sama Aji kan, Aji melakukan pemaksaan. Akhirnya timbullah ini. Nah, kita akan memvalidasi kebutuhannya. Apa yang akan guru katakan ketika memvalidasi kebutuhan? Ini Aji bisa saja melakukan hal yang lebih buruk daripada sekedar rebut-rebutan. Apa? Misalnya ditonjok lah, ya, dicitak lah. Bisa melakukan hal yang lebih buruk. Nah, kita ngedem-ngedem kayak nih Aji. Untung kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk, yang lebih parah. Ya, ini enak. Ya, yang terakhir Bapak Ibu, nah, ini terakhir kita menanyakan keyakinan. Di sini kita tidak perlu menghukum. Gitu. Ya udah, gara-gara kamu bertengkar, sudah bersihkan itu WC musola selama seminggu. Itu kita memberi hukuman, tapi kita harus menanyakan keyakinan dulu. Ini tahap ketiga. Kita tanyakan keyakinan Aji, ada nggak peraturan di tata tertib kita yang melarang bahwa kita tidak boleh bertengkar? Kita kembalikan dulu kepada Aji. Waktu pertama tanda tangan tata tertib, itu kamu membaca tidak? Ada tidak aturan seperti itu? Kalau tidak baca, kita sodorkan ini loh di tata tertib ada seperti ini. Nah, dari menanyakan keyakinan itu kita kan bisa tanya seperti tadi, hukuman atau konsekuensi. Kita bisa menentukan. Kalau dia tahu ini ada Bu, ada aturannya, berarti kamu siap menerima konsekuensi melanggar aturan gitu. Aji otomatis akan berkata iya, siap menjalankan konsekuensinya apa. Gitu ya Bapak Ibu. Singkatnya ini segitiga restitusi ada 3 tahap ketika mengatasi siswa yang bermasalah. Tidak mudah untuk melakukan seperti ini, betul? Ya, tidak mudah merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging. Sulit sekali. Tapi tidak ada salahnya Bapak Ibu dengan punya ilmu pengetahuan seperti ini, tidak ada salahnya kita sedikit mencoba. Karena pengalaman saya, setelah saya mengikuti pembelajaran modul ini bagi saya adalah pengakuan dosa saya. Dosa-dosa saya selama mengajar di dalam kelas ini ternyata terbuka. Oh, selama ini saya jadi penghukum ya. Ternyata saya nggak boleh ya seperti ini. Gitu yang selama ini kalau ada siswa tidak mengerjakan PR marah-marahnya sampai ke ubun-ubun. Nah, itu sekarang saya agak mengurangi gitu karena saya ingat saya pernah mendapat materi ini gitu. Jadi saya malu dengan diri saya sendiri. Wah, aku baru kenal ya. Gitu, itu saya Bapak Ibu. Jadi pengalaman selama ini setelah hampir 3 minggu ya Pak Is ya. Setelah mendapat modul ini saya jadi merasa kok jadi malu ya. Gitu. Kalau saya marah-marah di dalam kelas itu, apalagi masuk kelas udah bersungut-sungut itu. Nah, ya. Oke. Ya, kita sudah selesai Pak Is. Terima kasih.
ya. Oke, Bapak Ibu, sebenarnya ini kita kembalikan lagi tadi dari awal bahwa penyampaian inseminasi ini tidak bermaksud apa-apa dengan Bapak Ibu guru. Apakah kita tidak bermaksud mengubah seluruhnya dari apa yang sudah selama ini kita jalankan, ya. Tapi karena adanya ilmu ini, yuk Bapak Ibu bareng-bareng kita mulai dari diri kita sendiri, sedikit merubah gitu, sedikit geser, nanti lama-lama gesernya akan berjalan gitu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih nih karena waktunya juga sudah setengah 12 lewat. Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau ya, mau Pak Henry. Pak Jati. Biar interaktif, Bu. Terima kasih atas pemahaman yang tadi disampaikan oleh Pak Istiadi dan Bu Novi. Hanya masalahnya dunia pendidikan itu kompleks. Tidak bisa ya secara teori tadi memang bagus sekali. Tapi kita sekali lagi siswa itu kan dari latar belakang yang berbeda. Tadi ada kebutuhan dasar itu tidak semua anak mendapatkan hal yang sama dari keluarga. Sehingga kita tidak bisa juga satu persatu melihat oh anak ini kebutuhan dasarnya kurang ini kurang itu. Karena kita itu klasikal. Sehingga ya bagi saya ya memang ada orang yang memang harus berkorban diri untuk menjadi seorang penghukum, teman, manajer. Mungkin masing-masing punya apa ya peran masing-masing. Tapi kalau saya sih sudah paham itu Bu. Cuma saya berusaha untuk menempatkan. Tadi saya katakan 5 itu kita harus bisa. Ya ketika kita menghukum, kita yang logis lah, dan beritahu anak bahwa kita itu seperti ini, jangan boleh lagi seperti ini. Dan kita termasuk salah satu orang yang pernah dapat hukuman, baru sadar bahwa hukuman itu akan dulu saya dihukum begini, ada maksud begini. Memang nggak bisa kita kok hanya 1-2 kali waktu terus paham, enggak. Tapi butuh proses sampai ke paham pada apa maksud di situ. Butuh kedewasaan. Nah, kedewasaan orang itu juga berbeda-beda. Sehingga ya kita berusaha untuk menjadi seorang manajer, tapi kalau tidak ada yang menghukum dan sebagainya, dan kita juga diuntungkan dengan 1-2 orang yang berposisi pada di situ. Yang lain kan tinggal menikmati. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Henry. Memang ya pendidikan kita itu sangat kompleks. Makanya kan tadi saya sampaikan bahwa ini adalah teoritis, gitu. Untuk menggunakan teori yang kita pelajari 100% itu bukanlah hal yang mudah, sangat bukan hal yang mudah gitu. Jadi, nah seperti tadi posisi kontrol, kita apakah kita harus berusaha menjadi seorang manajer? Tidak, ya. Kita setidaknya apa yang kita lakukan itu adalah yang bermanfaat bagi anak, tidak mendeskripsikan anak. Karena tadi kembali lagi ke tujuan pendidikan menurut Ki Hajar adalah kita menuntun anak untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya melalui pembelajaran ataupun kegiatan yang kita sajikan di dalam sekolah. Terima kasih Pak Henry masukan dan tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik dan juga bagi murid-murid kita nanti. Pak Istiadi, ada tambahan? Pak Wahyudi? Atur nuwun Mbak Novi. Saya menarik Pak Henry dan penyampaian materi. Hanya barangkali kita berpikir balik paling dasar bahwa untuk
menanamkan budaya positif sekolah itu dimulai dari yang paling kecil. Nah, di rumah ya keluarga, kalau di sekolah ya mulai semua Bapak Ibu guru. Sehingga kalau itu semua berjalan bareng, semua satu komitmen, mungkin ke atasnya nggak ada hukuman lagi. Itu. Tapi kalau semua komponen ini nggak balance, ya yang pusing ya sampai ke kepala, mungkin pakai siswaan tekan pokoknya kepala sekolah. Sehingga tadi saya sempat ditekani pirang-pirang murid dong gowo sertifikat bermaterai. Saya bingung, ini mau dong surat bermaterai. Saya hanya mengatakan pada mereka, nun sewu nanti Pak Sopan ditindaklanjuti, ya, nun sewu. Saya tadi bilang gini sama mereka. Saya memang seperti Mbak Novi nggak pernah mencari siapa yang salah, tapi saya hanya mengatakan semuanya jelas salah. Pemicunya ada, yang ikut-ikutan juga salah. Menjenengi ikut kan otomatis sudah memutuskan salah. Itu. Kemudian yang kedua saya hanya bilang sertifikat ini atau surat pernyataan ini hitam di atas putih. Semuanya akan bermakna jika niat dari kalian tidak ada untuk menyatakan bahwa ini memang bersalah. Maka saya mengatakan begini, Pak Sopan, nanti mungkin repoti penjenengan. Anak itu selama 3 bulan nanti tolong saben hari setiap pagi siang itu ditimbali, Pak. Cukup dibau saja, karena merokok itu pasti bau, Pak. Ya, jangan Pak Sopan yang membau, kan bisa temannya, gitu Pak. Ya, merokok itu bau loh Pak. Wong aku ya mantan perokok, jadi mudah sekali memahami. Dari tangannya, bajunya, mulutnya, penangguran itu. Saya sudah bilang kalau nanti bau rokok, saya nggak mau macam-macam, berarti Anda merokok. Karena di sekolah nggak ada siswa yang merokok. Kumpul perokok, siapa yang dikumpul kan nggak ada. Masa aja komentar Pak Nur Zain dan Nurah juga. Ya. Yang perokok di sini kan cuma Pak Nur, Pak Bar. Kan nggak mungkin ulang-ulangan sama siswa. Ya. Logika berpikir saya hanya gitu. Pak Sopan ya, sama Bu Eri paham ya, yang itu ke-6 itu dicek sampai 3 bulan ke depan. Insya Allah mudah-mudahan niatannya benar. Kemudian mungkin dari Pak Hendri dari depan sana ketika guru pijat, sekarang mau ngasih kecolongan. Kok iso bocah nggawa rokok mlebu ning sekolahan. Tuhan kita. Ya. Ini orangnya laki orang apa-apa, tapi ya saya nggak nyeneni sama sekali, senangnya percuma. Masih lanjutnya duwer ya. Tapi itu dicari seperti itu. Yang pertama, kedua ini mungkin nanti nyon solusi berdua ya. Saya pernah jadi guru Bu, Pak Is, guru fisika di SMP Negeri 37 waktu itu filial. Ini nanti penjenengan mesti buceng dulu, jangan buceng dulu. Cerita saya gini, saya ngulang fisika kayak Pak Hendri, ada anak tak kayak IPR atau tak kayak soal pada saat mengerjakan angger kon maju raiso. Saya juga nggak marah loh. Akon lungguh mana, sesok akon maju raiso ngasih pengen telur raiso mana. Saya bilang gini, begini mama ora Cina. Bahasa saya jelas. Jawabannya di luar dugaan saya. Bapak itu tahu kalau saya itu suruh maju nggak bisa, kok kon maju terus. Berikut untuk penyelesaian.
Bener ini nyata fakta, saya nggak gawe-gawe. Kemudian dampaknya lagi habis itu besoknya nggak masuk Pak ya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh Pak, nggak masuk sampai diparani guru BP di rumah. Akhirnya terjadi kesepakatan orang tua dan guru BP bahwa angger ora kon maju gelem sekolah. Coba nanti dibawa ke teman-teman guru penggerak. Ini kan luar biasa Pak. Saya itu tercengang sekali, yo ngamuk, yo ora nyeneni, yo ora. Jawabannya kok di luar dugaan saya. Bapak wis ngerti nek aku ora iso maju, bolak-balik ra iso kok yo maju. Mungkin saya belum menemukan karakternya kayak apa ya Mas ya. Itu toplesnya belum buka ya. Nah, begitu saja Pak. Jadi saya jawab Pak Henry kayak gitu. Hukuman memang kadang-kadang perlu diberikan, tapi saya yakin sekali kalau dimulai dari yang paling kecil, komponen paling kecil semuanya, insya Allah ke posisi puncaknya akan aman-aman saja. Saya kira itu tambahan saya. Mohon nanti masalah itu dibawa kemana monggo ya. Saya juga kasus kayak gitu ngasih saya ini pusing kalau mikir lah. Kasus yang menarik ya. Nanti akan kita bahas ya Pak Is pada ruang kolaborasi berikutnya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan tambahan lain? Sudah cukup? Ya, Bapak Ibu, baiklah, sampailah kita pada penghujung kegiatan diseminasi siang ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru dan Pak Wahyudi terutama atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua sehingga kami dapat menyampaikan materi atau diseminasi terkait budaya positif sekolah. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kegiatan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, terima kasih sekali kehadirannya. Mohon maaf. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menyampaikan kesan dan pesan pada para guru penggerak tadi yang telah menyampaikan materi tentang budaya positif yang kedepannya. Ini kesan yang pertama, saya sebagai guru sangat merasa bisa untuk mengintrospeksi diri saya yang selama ini ya sudah lama sih menjadi guru, namun kadang-kadang saya pribadi itu kadang-kadang ya sering menerapkan yang namanya hukuman itu kepada anak. Tapi setelah mendengar dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh para guru penggerak, itu ternyata apa yang saya lakukan itu ya saya merasa banyak kekurangannya, sehingga ke depan itu dengan adanya paparan tentang budaya positif ini, insya Allah saya sendiri utamanya sebagai guru yang sudah lama tapi ingin memperbaiki lebih baik lagi, bersikap yang baik terhadap anak, tidak akan menghukum, akan berusaha keras bagaimana agar anak itu bisa menjadi yang terbaik. Dan yang paling utama sekali ini untuk keseluruhan, artinya untuk sekolah kami itu akan mencoba berusaha menanamkan budaya positif ini melalui di kelas itu akan diterapkan apa namanya tadi ya Pak Is, saya lupa, keyakinan sehingga nanti ke depan anak itu dengan kesadarannya mereka melakukan suatu tata tertib sekolah itu, sehingga insya Allah akan lebih baik anak-anak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangannya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mengenai kegiatan diseminasi tentang
filosofi pendidikan KAD dan budaya positif sekolah. Saya selaku pimpinan SMP Negeri 8 Purworejo ini sangat menyambut baik, terutama tentang konten-kontennya. Ada beberapa pembaruan terkait dengan bagaimana pembelajaran yang sebenarnya, yang intinya untuk keselamatan dan kebaikan siswa, yaitu dengan memperhatikan kodrat alamnya, kodrat zamannya, kemudian tentang budaya positif sekolah. Ini sangat luar biasa karena akan menimbulkan suatu kebangkitan yang ada dalam diri anak untuk menyadari tentang bagaimana karakter itu dibangun sehingga semuanya akan bisa berjalan dengan baik, akan menciptakan karakter terbaik dari motivasi anak-anak secara mandiri. Ya, ini suatu terobosan baru yang luar biasa, dengan harapan moga-moga teknik-teknik atau pendisiplinan dengan menggunakan hukuman ini bisa kemudian dikurangi dan kalau bisa dieliminir. Saya kira diseminasi ini perlu terus dilakukan menerus untuk supaya bisa mengimbaskan hal-hal baru, khususnya bagi rekan-rekan yang guru penggerak untuk bisa kemudian ditularkan dan diimbaskan ke seluruh guru, sehingga apa yang menjadi substansi ini bisa dilaksanakan dan bermanfaat untuk SMP Negeri 8. Saya kira itu Mas untuk testimoninya, tidak bosan-bosannya untuk mengimbaskan semua apa yang diperoleh dalam mempelajari tentang kemerdekaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan.